Percaya pada Tuhan. Suatu ketika di kuil Sri Krishna, ada seorang tukang sapu yang sangat tulus dan berbakti. Setiap kali dia melihat ribuan pemuja datang untuk menerima darshan Tuhan, dia berpikir dalam hati, Tuhan berdiri sepanjang waktu memberikan darshan. Beliau pasti sangat lelah. Ya Tuhan, kakimu pasti sakit. Hamba ingin membantumu. Setidaknya untuk 1 hari. Bisakah hamba menggantikanmu supaya engkau bisa beristirahat? Terima kasih anakku. Engkau sangat baik dan aku tidak keberatan untuk istirahat. Tetapi, bagaimana engkau akan menggantikanku? Itu sangat sederhana. Engkau mengubah saya agar terlihat sepertimu dan mengubah dirimu menjadi seperti saya. Oke. Aku akan mengubahmu seperti diriku. Tetapi ada satu syarat. Engkau harus berdiri di sini seperti aku, tersenyum pada semua orang dan memberi berkah. Jangan pernah merintangi apapun dan jangan mengatakan apapun. Lihat saja semuanya dan jadilah saksi. tukang sapu itu setuju dan bertukar tempat dengan Sri Krishna. Keesokan harinya, seorang kaya datang untuk berdoa. Ya Tuhan, mohon berkati hamba, bisnis hamba harus berjalan dengan baik. Saat meninggalkan kuil, orang kaya itu lupa membawa tasnya yang penuh dengan uang. Saat itu, seorang pria miskin datang ke kuil. Ya Tuhan, terimalah koin ini, karena hanya ini yang mampu hamba haturkan. Berkati hamba untuk selalu terlibat dalam pelayanan-Mu. Keluarga hamba lapar dan gubuk hamba bocor. Hamba butuh bantuan dari-Mu. Ketika pria miskin itu membuka matanya, dia melihat tas yang ditinggalkan oleh orang kaya itu. Orang miskin itu berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hatinya dan mengambil tas tersebut. Pada saat itu, seorang pelaut datang. Ya Tuhan, hamba akan melakukan perjalanan jauh. Tolong berkati hamba agar perjalanan hamba aman. Saat itu, orang kaya itu datang dengan polisi. Itu dia adalah pencuri tasku yang penuh uang. Apakah engkau pikir engkau bisa melarikan diri setelah mencuri tas pria ini? Ayo, katakan padaku, di mana uangnya? Saya tidak mencuri apapun, Pak. Uang itu tidak ada pada saya. Kalau begitu, engkau pasti memberikan uang itu kepada temanmu yang pasti sudah kabur sekarang. Ikutlah dengan kami ke kantor polisi. Ya Tuhan, Engkau tahu hamba tidak bersalah. Mengapa hamba dihukum? Terima kasih Krishna, Engkau telah membantu kami menangkap pencuri ini. Si tukang sapu dalam bentuknya sebagai Krishna tidak bisa lagi mentolerir situasi. Dia harus berbicara sekarang untuk menyelamatkan pelaut. Berhenti, engkau telah membuat kesalahan. Bukan pelaut ini yang mengambil uang itu, tetapi orang miskin yang datang ke sini sebelum dia. Siapa yang berbicara itu? Di sini, aku Tuhan yang berbicara. Orang ini bukan hanya seorang pencuri, tapi juga penipu yang lihai. Dia menipu kita untuk berpikir bahwa dewa-dewa sedang berbicara. Tangkap dia, cepat! Pelaut ditangkap dan dibawa pergi. Tukang sapu merasa sangat sedih. Di malam hari, Krishna kembali ke kuil. Anakku, bagaimana hari ini? Hamba pikir ini akan mudah, Krishna, tetapi sulit. Hamba mencoba untuk melakukan hal yang baik, tetapi manusia tampaknya tidak benar-benar yakin kepada Tuhan. Tukang sapu kemudian memberitahu Krishna
tentang kejadian-kejadian hari itu dan bagaimana seorang pelaut dihukum secara tidak adil atas kejahatan yang dilakukan pria miskin yang datang sebelumnya. Oh anakku, mengapa engkau tidak berpegang pada rencana kita? Apakah engkau tidak percaya padaku? Apakah engkau pikir aku tidak mengerti hati semua orang yang datang ke sini? Orang kaya itu memiliki uang yang diperolehnya dengan menipu seseorang. Itu bukan miliknya. Di sisi lain, satu koin yang dipersembahkan oleh orang miskin itu adalah satu-satunya koin yang dia miliki. Tetapi dia memberikannya kepadaku dengan penuh keyakinan. Pelaut itu mungkin tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi jika dia pergi berlayar hari ini, dia akan mati karena cuaca buruk. Sebaliknya, dia sekarang hidup dan aman di penjara. Segera, polisi akan meminta maaf dan membebaskannya. Saya tidak tahu semua ini. Aku memiliki rencana yang baik untuk hidup setiap orang. Tetapi, karena keyakinanmu terhadapku goyah, engkau mencoba melakukan sesuatu sendiri. Jangan lakukan itu. Percayalah padaku. Untuk semua yang kita lihat di sekitar kita, Tuhan punya rencana. Kita hanya perlu mempercayai kebijakannya dan menerima kehendaknya.